Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Dan kami merindukan lawatan-Mu kenyatakan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang naikkan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan biarlah setiap kita melalui perenungan firman Tuhan ini menghayati, memaknai akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Sehingga iman kita makin mantap, iman kita makin kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga itu tidak dapat diragukan lagi, tidak dapat disangkal lagi, tidak dapat dibantah lagi saudaraku. Karena Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dia ada dalam dunia, dia mengajar jalan kebenaran, lalu dia diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk diadili, lalu dia disalibkan, diputuskan untuk disalibkan. Setelah itu dia mati, dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian saudara. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Yang pertama oleh Maria Magdalena, lalu oleh Petrus, lalu murid-murid yang lain pada saat berkumpul. Dan ingat saudara, selama 40 hari, bayangkan, selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, dia masih mengajar tentang kerajaan Allah saudaraku. Ya. Maka hal ini tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa diragukan lagi, sekalipun ada orang-orang yang menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Ya, kalau kita melihat ya di dalam kalender nasional, di sana ada wafatnya Yesus Kristus. Lalu ya kebangkitannya pas hari Minggu, pas hari libur memang saudara. Di sana ya tanggal merah. Namun saudara, hari kenaikan Yesus ke surga ini pun menjadi hari libur nasional saudaraku. Sehingga ya semua orang mengakui
bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga itu adalah fakta yang nyata, fakta yang real yang ada di dalam dunia ini, saudara. Walaupun ya ada orang-orang yang tidak percaya tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Namun kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya kita diingatkan kembali peristiwa ini, saudara. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus berkumpul di Bukit Zaitun, ya, di Bukit Zaitun, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, mereka berkumpul di Bukit Zaitun, lalu ya melihat Yesus berbicara, berkata-kata sebelum mereka naik ke surga, Yesus naik ke surga, saudaraku. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus dan mereka katakan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jadi saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, murid-murid Yesus juga belum tahu apa misi Yesus datang ke dalam dunia. Ya, murid-murid Yesus masih berpikir bahwa Yesus itu akan mendirikan kerajaan bagi Israel secara fisik, secara politis, saudaraku. Ya, dia tidak tahu apa yang menjadi misi Tuhan. Yesus Kristus dari surga datang ke dalam dunia dengan satu misi, adalah untuk membebaskan manusia dari dosa, sehingga manusia yang dibebaskan dari dosa itu menjadi anggota kerajaan surga, menjadi anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, ini bukan kerajaan secara fisik, ini bukan kerajaan secara politis, bukan pemerintahan secara politik, saudaraku, namun kerajaan secara rohani, pemerintahan secara rohani. Ya, Yesus yang menebus dosa manusia sehingga menjadikan manusia itu menjadi warga negara kerajaan surga. Dan murid-muridnya masih bertanya karena dia punya pengharapan. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah, ya, dijajah oleh Romawi, saudara. Sehingga mereka mengharapkan kedatangan Mesias untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi, untuk membuat kerajaan yang diakui, saudara. Sehingga pada saat Yesus mati dan bangkit, menampakkan diri kepada muridnya, muridnya masih memikirkan, muridnya masih membayangkan, ya, untuk mengangkat Yesus itu sebagai raja bagi orang Israel pada waktu itu. Mungkin murid-murid yang lain berpikir kalau Yesus sebagai raja, seperti Petrus, Yohanes, ya, mereka berpikir mendapat kedudukan, kan, seperti itu, saudaraku, ya, dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Namun mereka nggak tahu bahwa Yesus itu memang memiliki kuasa di surga dan di bumi, tapi bukan untuk mendirikan kerajaan secara, ya, secara politis, kerajaan secara fisik, saudara. Sehingga Tuhan Yesus menjawab begini dalam ayat 7. Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Jadi sesudah Yesus mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus terangkat. Ia disaksikan mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bayangkan, saudara. Murid-murid Yesus berkumpul. Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya dan mereka melihat Yesus. Tiba-tiba, ya, secara fisik, saudara, dia terangkat naik ke surga, saudaraku. Ya, kita bisa bayangkan 500 pasang mata melihat bahwa Yesus terangkat ke surga. Ini pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang spektakuler, saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, tentunya saudara akan dibawa ke Bukit Zaitun. Di sana ada kapel kenaikan, saudara. Ya, ada chapel kenaikan. Ya, kita selalu ke sana. Ya, di sana ada telapak kaki Yesus yang dipercayai telapak kaki Yesus pada Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Nah, di sana, ya, Yesus naik ke surga, saudaraku, yaitu di Bukit Zaitun. Ya, bayangkan, ini pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang indah, pemandangan yang spektakuler. Tiba-tiba Yesus naik, ya, semakin kecil, saudaraku.
Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, orang-orang yang berkumpul di situ, murid-murid Yesus, saudaraku, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ya, siapa dua orang berpakaian putih? Ya, ada yang mengatakan malaikat, tapi ini dikatakan dua orang. Ya, dua orang, saudaraku ya. Kalau orang berarti bukan malaikat dong. Ya, dua orang berpakaian putih. Siapa itu? Ya, Musa dan Elia, saudara. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, dia berubah rupa, ya, wajahnya berkilauan, ya, wajahnya bersinar, jubahnya berkilauan, saudaraku. Lalu berdiri siapa? Dua orang, yaitu siapa? Musa dan Elia, saudara. Dan waktu Yesus terangkat ke surga, juga berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia ke surga." Artinya, saudara, dia yang naik ke surga, dia akan datang kembali kedua kali, saudaraku, untuk menjemput gerejanya. Ya, apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab semua sudah tergenapi, ya, semua. Ya, kelahirannya, lalu kematiannya, kebangkitannya sudah tergenapi. Yang belum hanya satu, yaitu kedatangannya kedua kali. Ya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, itu semua sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Masih ada satu yang belum, yaitu kedatangannya kedua kali. Dan itu pasti akan digenapi, saudara. Untuk itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa memaknai akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga memiliki beberapa makna yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menyatakan pelayanannya di dunia sudah selesai. Yesus dalam dunia melayani selama 3,5 tahun. Jadi Allah Bapa telah mengirimkan anaknya di dunia, dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia sudah selesai, saudaraku. Ya, ini makna yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi melalui kenaikannya kita harus tahu bahwa Yesus telah menyelesaikan pelayanannya di dalam dunia, saudara. Ya, 3,5 tahun cukup melayani di dunia, ya. Dan itu pun banyak orang yang tidak percaya. Bahkan, saudara, orang-orang yang sudah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, melihat mukjizat Tuhan Yesus, melihat pekerjaan Tuhan Yesus, ya, mereka secara mata jasmani melihat Yesus pada waktu itu, ya, itu toh ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, bahwa dia Tuhan dari surga, ya kan, ya, sehingga ya daerah-daerah yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dikecam oleh Tuhan Yesus, yaitu Kapernaum, Koresim, dan Betsaida, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus memaknai akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memiliki makna menyatakan pelayanannya di dunia sudah selesai, ya. 3,5 tahun Yesus melayani di dunia, dia sebagai manusia, dan dia kembali kepada Bapaknya, saudara. Lalu yang kedua, menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Apa misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Yaitu menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Melalui apa? Melalui karyanya, melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itu semua sudah sukses, sudah diselesaikan tuntas oleh Tuhan Yesus. Jadi semua pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah diselesaikan, saudara. Sehingga Yesus yang sudah menyelesaikan tugas yang diembannya itu, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui karyanya, pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus harus naik ke surga. Karena apa? Karena misinya
karyanya sudah selesai, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga memiliki makna, ya, menandakan bahwa Yesus telah kembali kepada kemuliaan surgawi. Yesus telah kembali kepada kemuliaan surgawi. Kemuliaan Yesus terselubung selama di bumi, saudara. Ya, terkecuali saat peristiwa transfigurasi. Dia berubah rupa di Gunung Tabor. Ya, di gunung yang tinggi. Kalau saudara membaca Alkitab, ya. Tapi itu Gunung Tabor, saudara. Di sana dibangun gereja transfigurasi. Ya, Yesus berubah rupa, disaksikan oleh murid-muridnya, saudara, ya. Yaitu Yohanes, Yakobus, dan juga Petrus, saudara. Dan mereka melihat Yesus mukanya bercahaya, saudara. Mukanya bercahaya, jubahnya berkilau-kilauan. Lalu ada dua orang saksi, yaitu siapa? Musa dan Elia, berdiri di samping kanan kiri Tuhan Yesus. Lalu ada suara yang terdengar dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Kudus turun seperti burung merpati, lalu terdengar suara dari surga juga, saudara, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, hanya sebatas itu, ya. Ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Namun pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, ada tambahannya, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar perintah Tuhan, kalau kita hidup di dalam hukum Tuhan, kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus, ya, sudah menyelesaikan misinya. Dan Tuhan Yesus menandakan bahwa ia telah kembali kepada kemuliaan surgawi. Pada saat dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaan surgawi. Karena dia dari surga, saudaraku. Jadi kemuliaan Yesus yang terselubung selama Yesus di bumi, ya, sekarang sudah nyata bahwa Yesus dimuliakan, ya. Yesus kembali dimuliakan, dia naik ke surga. Lalu ada dua orang berpakaian putih berdiri di samping kanan kiri Yesus dan mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul di situ, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke surga." Saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memaknai kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Jadi, ya, Yesus adalah kemuliaan Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Ya, waktu dalam dunia, ya, kemuliaan Yesus masih terselubung, ya, kecuali pada saat di gunung yang tinggi dia berubah rupa, ya. Ya, peristiwa transfigurasi itu, yaitu murid Yesus melihat kemuliaan Yesus. Namun kemuliaan itu kembali nyata pada saat Yesus naik ke surga. Ya, ini luar biasa, saudara. Jadi ini pemandangan yang begitu spektakuler, begitu luar biasa, ya. 500 pasang mata menyaksikan bagaimana Yesus, ya, naik ke surga di Bukit Zaitun itu, saudara. Jadi kalau saudara berkesempatan untuk pergi ke Tanah Perjanjian, ke Israel, ya, saudara bisa melihat, saudara bisa menyaksikan di tempat di mana peristiwa Yesus terangkat ke surga. Itu ada di Bukit Zaitun, di Kapel Kenaikan, saudara. Di sana ada telapak kaki Yesus, ya. Ada telapak kaki Yesus yang dipercaya Yesus naik menjejakkan kaki dari tempat itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ini yang perlu kita maknai. Lalu yang keempat, ya, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya, ya. Dia anak Allah yang dikasih oleh Bapa, yang ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Jadi melalui kenaikannya, saudara, maka Yesus ini dimuliakan, dia ditinggikan, ya, setelah menyelesaikan tugasnya selama dia di dalam dunia, saudara, ya, dia menjadi
sama seperti manusia, sehingga Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, yaitu kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua lidah mengaku, lutut bertelut, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi melalui kenaikannya ke surga, maka Yesus telah menyatakan peninggiannya Allah Bapa kepadanya, saudaraku, ya, dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu selanjutnya, ya, apa yang perlu kita maknai melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga? Jadi melalui kenaikannya ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ke-3, saudara, Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku mengatakan demikian kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku pergi, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita memahami bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, yaitu tempat yang indah, tempat di surga, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau tempat kita sudah jadi, maka Tuhan akan kembali menjemput kita. Ya, Tuhan akan datang kembali kepada kita. Tuhan datang bisa secara khusus menjemput saudara dan saya, ya, kapan saja, di mana saja itu bisa terjadi, ya. Namun Tuhan bisa menjemput gerejanya secara universal, secara umum, ya, di awan-awan permai, seperti yang dikatakan dua orang saksi yang mengatakan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk kedua kali. Untuk apa? Menjemput kita, umatnya, menjemput kita, gerejanya, tentunya yang hidup kudus, hidup tidak bercela, saudara kasih Tuhan. Untuk itu mari, ya, jangan gelisah hati kita, saudara. Kalau saat ini kita menghadapi masalah, pergumulan apapun yang mungkin ada sebagian, ya, dalam dunia ini masih kontrak rumah, masih sewa rumah, ya, jangan berkecil hati. Ada rumah yang indah, yaitu di rumah Bapa di surga, ya kan? Dan itu sesuatu yang pasti, karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan, menyiapkan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa ke tempat di mana aku berada, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya, saudara. Lalu selanjutnya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menyatakan permulaan kerajaannya yang baru sebagai Imam Agung, ya. Yesus sebagai perantara bagi setiap kita umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau dalam perjanjian lama, ya, sebagai perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan, itu adalah seorang imam, ya, imam besar seperti Harun, saudaraku. Ya, dia sebagai perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tuhan berbicara melalui imam, ya. Dia memberi korban setahun sekali, ya, korban penghapus dosa, sehingga umat Israel ini, saudaraku, terwakili melalui apa? Melalui imam itu, saudara, ya, yang mempersembahkan korban di bait Allah. Dan imam itu harus hidup kudus. Kalau imam itu tidak hidup kudus, pada saat masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan, dia akan mati, saudara. Makanya sebelum masuk ke ruang maha kudus, ya, di bait Allah itu, saudara, makanya imam itu ditaruh kelincingan di kakinya, supaya ketahuan ini mati atau hidup, ya. Kalau dia hidup tidak benar, imam itu hidup tidak benar, maka dia akan mati, saudaraku. Namun setelah Yesus datang, dia berkorban buat kita, ya. Dia menghapus dosa kita. Setelah menyelesaikan tugas, dia naik ke surga. Dia menjadi imam agung bagi kita yang melintasi semua imam yang ada dalam dunia ini, saudaraku. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita langsung datang
melalui Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Karena Dia jalannya, dan Alkitab katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, menyatakan permulaan pekerjaannya yang baru sebagai imam agung di pengantara kita. Ya. Namun Dia adalah Tuhan sendiri, saudaraku. Saudaraku akan melakukan kerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Karena aku meminta kepada Bapa yang berdoa di dalam nama kan mengabulkannya. Kita punya imam agung yang melintasi semua imam yang ada dalam dunia ini, saudara. Nanti saudara bisa baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 ya, atau Ibrani 9 ayat 15, saudara kasih Tuhan. Lalu selanjutnya ya, ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya, Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik ke surga ya, secara fisik. Dan tampak jelas itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 yang dikatakan dua orang yang berpakaian putih itu, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus nanti akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Secara fisik, Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini, saudara. Ya, Yesus sebagai Raja, dan kita orang-orang kudusnya akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, nantikan kedatangan Tuhan kita kedua kali, saudara. Karena Dia pasti akan datang kedua kali. Ya, orang percaya ataupun tidak percaya, Yesus akan datang kembali, saudara. Selanjutnya, makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah menjadikan setiap kita saksi-saksinya Tuhan. Menjadikan setiap kita orang percaya saksi-saksinya Tuhan. Jadi Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi melalui kenaikan Yesus ke surga, maka Tuhan meminta setiap saudara dan saya menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita menjadi tangan perpanjangan Tuhan. Bagaimana orang boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan amanat agung atau Great Commission, saudaraku, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia. Ya, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang seperti aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Ya, waktu itu buat murid-muridnya, tentunya berlaku kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya tugas, yaitu apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar baik. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, saya nggak bisa berbicara, Pak. Saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di mimbar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi saksi Tuhan nggak harus berkhotbah. Menjadi saksi Tuhan itu ya melalui hidup saudara, ya, melalui hidup saudara, mencerminkan bahwa saudara ini adalah murid Kristus. Ya, Tuhan Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 15, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kalau Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, bukan berarti kita harus keliling-keliling dunia berkhotbah, saudaraku. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan, di sana dunia kita, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang, saudara. Jadi Tuhan kita sudah naik ke surga, ingat,
Melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita harus bisa memaknai, saudara. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah yang pertama menyatakan pelayanannya di dunia sudah selesai, ya, selama 3,5 tahun. Lalu yang kedua menyatakan kesuksesannya misi dan karyanya di dalam dunia ini, saudaraku, ya. Lalu yang ketiga menandakan bahwa dia, yaitu Tuhan Yesus, telah kembali kepada kemuliaan surgawi. Lalu yang keempat menyatakan peninggiannya Allah Bapa kepadanya. Allah meninggikan Yesus, mengaruniakan nama di atas segala nama. Lalu yang kelima memungkinkan untuk menyiapkan tempat buat kita. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Jangan gelisah hati kita, karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita, saudaraku. Lalu yang keenam menyatakan permulaan pekerjaannya yang baru sebagai imam agung. Dia adalah imam agung buat kita, yang melintasi semua imam yang ada dalam dunia ini, saudaraku. Dia sebagai pengantara kita dengan Bapa kita di surga. Lalu yang ketujuh, ya, menentukan pola untuk kedatangannya kedua kali. Dia akan datang kedua kali, seperti yang dikatakan oleh dua orang saksi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, saudaraku. Dan dia akan datang kembali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja di dunia ini, saudara. Lalu yang kedelapan, makna kedatangan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah menjadikan setiap kita saksi-saksinya. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini mari jadikan kita saksi Tuhan. Ya, kalau saudara saat ini ya masih diam-diam saja, saudara belum bergerak untuk menjadi saksi Tuhan, saatnya ya kita menjadikan diri kita saksi Tuhan dimanapun berada, supaya kita ya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu pagi ini, Tuhan. Engkau telah naik ke surga, namun kami percaya, Tuhan, firman-Mu akan tergenapi dalam kehidupan setiap kami, akan nyata dalam kehidupan setiap kami, dan kami akan menyaksikan kembali bagaimana Engkau menjemput kami, umat-Mu, orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan. Karena nubuatan dalam perjanjian lama sudah tergenapi, kelahiran-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu ke surga. Dan yang satu, kedatangan-Mu kedua kali, itu pun pasti akan tergenapi. Untuk itu Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu, kami persiapkan hati kami persiapkan hidup kami, Tuhan, untuk kami kembali menghadap Engkau dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Kami mempersiapkan kembali untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Untuk itu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk taat kepada Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Karena firman-Mu itu benar, firman-Mu itu hidup, ya Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang menghidupkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan kami semua, ya Tuhan. Tidak ada satupun yang lemah iman kami. Kami tetap kokoh, tetap kuat sampai Engkau datang kedua kali. Seperti yang Engkau katakan, jika anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Bila Engkau dapatkan kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua pagi ini. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari surga. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Apa yang akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita.
masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan.